Smile Memorable Home Care. Perkenalkan, saya Dr. Carta Gunawan, spesialis penyakit dalam yang berpraktek di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dalam mengenal, mencegah, dan menangani malaria, dan juga bertepatan dengan peringatan Hari Malaria Sedunia tanggal 25 April, maka saya akan menjelaskan mengenai apa itu malaria. Ayo bersama-sama kita simak. Malaria adalah salah satu penyakit infeksi yang endemis di Indonesia. Penyakit ini sebenarnya sudah dikenal oleh ribuan tahun yang lalu dan sampai sekarang masih ada dan banyak didapatkan di beberapa daerah di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Kalimantan Timur sendiri merupakan salah satu daerah yang kejadian malarianya masih cukup tinggi, nomor 4 se-Indonesia setelah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk mencapai yang kita sebut sebagai eliminasi malaria pada tahun 2030, kurang lebih 8 tahun ke depan. Tentunya upaya ini memerlukan kerjasama yang baik dari semua komponen. Tidak hanya petugas medis, tapi juga masyarakat perlu mendapatkan edukasi bagaimana mencegah dan bagaimana bila terkena malaria harus segera berobat. Dan di Kalimantan Timur sendiri baru ada 3 kota yang nyatakan bebas malaria, yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Sedangkan 7 kabupaten yang lain masih berstatus daerah endemis malaria, baik sebagai endemisitas rendah, sedang maupun tinggi. Sekarang bagaimana gejala malaria? Jadi malaria ini adalah suatu penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh parasit yang kita sebut sebagai Plasmodium. Terdapat 5 spesies Plasmodium, yaitu pertama adalah Plasmodium falciparum, kedua adalah Plasmodium vivax, ketiga Plasmodium ovale, keempat Plasmodium malariae, dan kelima adalah Plasmodium knowlesi, dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Gejalanya tentunya adalah demam setelah masa inkubasi itu, kurang lebih masa inkubasi itu maksudnya adalah sejak parasit itu masuk dalam tubuh manusia sampai timbul gejala itu kurang lebih seminggu sampai 2 minggu. Yang jadi setelah orang pulang dari hutan seminggu 2 minggu barulah timbul gejala demam, berkeringat, menggigil, disertai gejala lain seperti mual, sakit kepala, tidak ada nafsu makan, ya. Secara klinis, malaria itu dibedakan menjadi 2, yaitu malaria tanpa komplikasi dan kedua adalah malaria dengan komplikasi atau kita sebut sebagai malaria berat. Maksudnya terjadi komplikasi pada berbagai organ penting seperti menyerang otak yang kita sebut sebagai malaria cerebral, menyebabkan gagal ginjal akut, menyebabkan gagal hati, menyebabkan gangguan pernapasan berat sehingga pasien memerlukan pemasangan alat bantu pernapasan atau ventilator, dan yang mengalami gagal ginjal memerlukan cuci darah. Ya, jadi penyakit ini bisa mematikan terutama kalau bermanifestasi sebagai malaria berat. Sebelum kita sampai ke penanganan, kita tentunya perlu memastikan apakah itu benar malaria atau tidak, atau mendiagnosis malaria. Caranya bagaimana? Tentunya ada 2 metode, yaitu pemeriksaan darah dengan cara kita sebut sebagai rapid diagnostic test yang hanya memerlukan waktu 5-15 menit untuk mendapatkan hasilnya, atau dengan pemeriksaan yang merupakan gold standar, yaitu pemeriksaan hapusan darah tepi, yang dimana kita bisa melihat langsung Plasmodium atau parasit malaria yang berada di dalam sel darah merah. Penanganan malaria berdasarkan pembagian tadi. Kalau dia mengalami malaria tanpa komplikasi, diberikan obat-obat minum atau tablet. Kalau dia mengalami malaria berat, yang diberikan obat anti malaria dalam bentuk injeksi atau suntikan untuk beberapa hari sampai gejalanya teratasi. Dan bila mengalami komplikasi seperti saya sebut tadi, gagal ginjal akut, tentunya memerlukan hemodialisis atau cuci darah beberapa kali, ya. Kalau sampai terjadi gagal napas, tentunya memerlukan pemasangan ventilator atau alat bantu napas. Nah, sering ada pertanyaan dari masyarakat, apakah benar seseorang yang sudah terkena malaria tidak akan terkena malaria lagi untuk berikutnya? Itu tidak tepat, ya, karena seseorang bisa mengalami malaria berkali-kali dan tidak ada batasnya. Semua orang yang memasuki daerah endemis, katakanlah di hutan seperti di Kalimantan Timur ini, berisiko untuk terkena malaria. Saya sering mendapatkan seseorang yang saya rawat bulan ini dengan malaria, 6 bulan kemudian datang lagi dengan malaria.
selama orang itu tinggal atau bekerja di daerah yang memang endemis atau ada kasus malaria. Pekerja-pekerja yang di hutan tentunya ya. Jadi pada intinya infeksi malaria tidak menyebabkan kekebalan yang bersifat permanen. Jadi kekebalannya itu hanya bersifat, kita sebut hanya sementara dan sebagian. Oleh karena itu seseorang bisa terkena malaria berulang-ulang sepanjang hidupnya selama dia masih tinggal atau bekerja di daerah endemis atau daerah yang berisiko untuk terkena malaria. Sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pencegahan malaria ya. Cegah itu salah satunya adalah menghindari gigitan atau kontak dengan nyamuk Anopheles yang kemungkinan membawa parasit malaria. Caranya bagaimana? Tentunya tidak keluar malam. Kalau di hutan ya, jangan tidak keluar malam karena nyamuk Anopheles ini menggigitnya pada waktu malam hari. Kemudian menggunakan baju lengan panjang ya, celana panjang, kaos kaki ya, kelambu ya, menggunakan kipas angin atau AC, menggunakan lotion anti nyamuk atau obat nyamuk. Dan untuk orang-orang yang memasuki daerah endemis untuk beberapa waktu saja atau kunjungan beberapa hari bisa menggunakan obat pencegahan atau disebut obat profilaksis selama berada di daerah endemis sampai pulang daerah endemis malaria. Sebagai ringkasan dari yang saya sampaikan tadi ya, bahwa malaria adalah penyakit infeksi akut yang masih ada di sekitar kita ya, dan terutama berisiko bagi orang-orang yang tinggal atau bekerja di daerah hutan ya, karena disitulah banyak terdapat nyamuk Anopheles yang menjadi vektor atau membawa parasit atau plasmodium. Dan seperti saya katakan tadi bahwa malaria bisa juga mengalami komplikasi pada berbagai penting dan menyebabkan kematian. Oleh karena itu diagnosis malaria harus ditegakkan secara dini, secara cepat, dan diberikan pengobatan segera supaya tidak terjadi komplikasi atau tidak terjadi kematian. Karena saya sering menjumpai beberapa kasus yang pertolongannya terlambat, dirujuk dari hutan dengan perjalanan yang beberapa jam sampai di Samarinda, kondisinya sudah sangat berat sehingga ada beberapa yang tidak tertolong. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.